terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah yang Maha Pengasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Sampaikanlah kebenaran-Mu bagi kami semua. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini masih dalam suasana tahun baru, diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang 18. 2 Korintus 4 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, penebus kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, 2 Korintus 4 ayat 18 yang dibacakan bagi kita tadi dalam renungan kita Sapaan Teduh pada pagi hari ini, saya kira ini sangat luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya akan menggali dulu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah surat 2 Korintus adalah surat yang paling sedih, paling melankolis, paling melo. Di tengah-tengah karakter Paulus yang tegas, karakter Paulus yang menggebu-gebu, bisa kita katakan begitu. Tapi banyak penafsir, banyak ahli-ahli tafsir perjanjian baru, khususnya yang mempelajari surat-surat Paulus, mengatakan bahwa ini adalah surat yang paling sedih. Ya, ini adalah surat yang begitu menggebu-gebu, tapi menggebu-gebu dalam hal kesedihan. Tema dalam surat 2 Korintus ini adalah ketergantungan pelayanan Paulus sebagai seorang rasul. Ini yang akan kita perdengarkan dalam renungan kita kali ini. Bergantungnya Paulus sebagai seorang rasul, ya. Dia bergantung hanya kepada Allah yang memanggil dia untuk memberitakan firman kebenaran itu. Jadi surat ini berisi penguatan khusus, secara khusus bagi Rasul Paulus yang sedang memberitakan Injil Yesus Kristus di kota Korintus. Jadi di dalam surat ini Paulus menjelaskan rahasia dari pelayanan yang benar, yaitu kekuatan Allah akan dan akan terus semakin nyata dalam kelemahan manusia. Jadi bukan karena kemampuan gagah hebat perkasanya kita mengatur pelayanan ini, mengatur organisasi gereja ini, maka dikatakan bahwa kita hebat, tapi karena kehebatan Tuhanlah di tengah-tengah kelemahan kita, maka kita benar-benar bergantung sepenuhnya, berharap sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap gerak langkah pelayanan kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, penebus kita, kalau dikatakan tadi bahwa surat 2 Korintus ini adalah surat yang begitu menggebu-gebu tapi juga sedih, mengutarakan tentang kesedihan Paulus. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari 2 Korintus pasal 4, perikopnya di atas 2 Korintus pasal 4 adalah harta rohani dalam bejana tanah. Bagaimana mungkin harta yang
begitu luar biasa, begitu berkualitas, yang dikatakan harta rohani disimpan dalam bejana tanah. Bejana tanah berarti tanah liat yang gampang saja pecah, yang gampang retak, gampang hancur. Kita ini di kita lah disimpan harta bejana ataupun harta yang berkualitas itu, ya, harta rohani yang berkualitas, yang begitu mulia itu, yang begitu luar biasa itu, disimpan di tengah-tengah orang yang gampang ragu, di tengah-tengah orang yang gampang lemah, di tengah-tengah orang yang gampang mundur. Disitulah disimpan. Apa maksudnya? Berarti Allah sebegitu percayanya kepada kita. Dan kita jangan tidak percaya ketika Allah mempercayakan sepenuhnya bagi kita. Itu yang harus kita renungkan, saudara-saudari terkasih dalam nama Kristus Yesus. Allah sangat percaya. Allah tidak pernah ragu. Allah tidak pernah ragu untuk mengutus kita menjadi pelaku kebenaran, menjadi penyebar kebenaran firman di dalam kehidupan ini. Kalau kita ragu itu boleh-boleh saja, tapi Allah tidak pernah ragu. Bayangkan, Allah nggak ragu sama kita. Allah tidak serius bagi kita untuk melakukan pelayanan. Apapun profesi pelayanan kita, baik pendeta, pertua diaken, pengurus-pengurus, ataupun jemaat biasa. Dimanapun kita boleh melayani Tuhan, seturut dengan apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Maka dengan itu, renungan kita yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 18, di tengah-tengah kemungkinan banyaknya tekanan, persoalan, kelemahan, keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan kita, Paulus dikuatkan kembali, Paulus diteguhkan kembali bahwa dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dunia. Dia hanya mengandalkan kekuatan surga yang mungkin kita tidak tahu di mana surga itu, tapi kita bisa merasakannya. Yang mungkin saja banyak orang di tengah-tengah keseriusannya melayani, di tengah-tengah komitmennya untuk melakukan pelayanan, mungkin saja banyak orang melecehkan, mencemooh, membuli, ataupun mengejek, tapi kita tetap menyimpan harta yang begitu luar biasa itu dalam kehidupan kita. Tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan. Artinya fokus Paulus ini sudah jelas, ya, tujuannya, sasarannya, targetnya sudah jelas. Dia berlari ke tujuan yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang memberikan kemuliaan yang kekal, yang tiada tara dibandingkan yang diberikan oleh dunia ini. Jadi hidup orang percaya artinya memang tidak pernah mengenal kata lelah ataupun beristirahat untuk pelayanan. Hidup orang percaya adalah terus berlari kepada target, yaitu kepada Tuhan sang pemberi kemuliaan sampai akhir, dan tidak pernah mengenal pensiun, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal berhenti dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi seluruh hidup orang percaya itu adalah perjuangan. Seluruh hidup orang percaya adalah di dalam perjalanan untuk terus bergerak dalam arak-arakan di dalam kemuliaan Tuhan yang kekal, yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Terus berjalan, tak pernah merasa sudah sampai, tak pernah merasa puas. Maka dengan itu, jangan tawar hati walaupun menghadapi maut sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang perlu kita lakukan di sini? Maka ketika Paulus punya fokus yang baik, maka punya fokuslah, punya mata iman yang baiklah, mata iman yang tertuju kepada Yesus. Tidak lagi melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Apa yang sudah Tuhan rancangkan, apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk digenapi Tuhan bagi kita. Ingat loh, Tuhan yang menggenapi ya, bukan kita. Ingat. Dan Tuhan tidak pernah ragu. Tuhan tidak pernah tidak serius bagi kita. Tuhan tidak pernah bermain-main bagi kita. Maka ketika Tuhan tidak pernah bermain-main bagi kita, jangan pernah takut untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sering kita selalu mengandalkan kekuatan orang, kekuatan manusia, padahal manusia itu juga akan mati, manusia itu juga akan lemah. Maka saudara-saudari terkasih, marilah nikmati pelayanan ini dengan baik dan benar, supaya dengan itu kita bisa menjalaninya dengan baik dan benar, penuh komitmen kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami untuk memakainya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk para guru-guru KKR kami yang sudah Tuhan pakai untuk melayani anak-anak KKR, mengajari anak-anak KKR. Kau selalu memberkati mereka, memberikan rezeki, memberikan iman yang teguh, agar mereka boleh semakin luar biasa, semakin diteguhkan komitmennya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami terus untuk setia melayani-Mu. Inilah doa dan permohonan kami
yang kami sampaikan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.